AC Milan jackpot boyong Jonathan David di bursa transfer Januari. Raksasa Liga Italia AC Milan jackpot boyong Jonathan David di jendela bursa transfer Januari mendatang. AC Milan merupakan salah satu klub Liga Italia yang tertarik untuk mendatangkan Jonathan David di bursa transfer selanjutnya. Ketertarikan AC Milan tersebut tidak terlepas dari penampilan yang ditunjukkan oleh Jonathan David bersama Los Lille. Tercatat, David telah mengoleksi 62 gol dan 11 assist dari seluruh penampilan yang dilakoni bersama Los Lille pada semua ajang. Pada musim ini saja, bomber berpaspor Kanada tersebut sudah meraup 4 gol dan 2 assist dari semua ajang yang dijalani Los Lille. Meskipun catatan Jonathan David tidak lebih baik daripada torehan Olivier Giroud dengan 7 gol dan 3 assist yang dicatatkan pada Liga Italia musim ini. Namun David pantas untuk dipertimbangkan oleh AC Milan mengingat usia Olivier Giroud telah memasuki angka 37. Terlebih lagi, AC Milan mendapatkan keuntungan untuk memboyong Jonathan David ke San Siro pada bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir dari Get Football News Italia, harga Jonathan David yang sebelumnya 60 juta euro atau setara 1 triliun rupiah telah turun menjadi 40 juta euro atau setara 674 miliar rupiah. Kendati demikian, AC Milan masih mempunyai alternatif lain jika gagal mendapatkan tanda tangan Jonathan David di bursa transfer berikutnya. AC Milan juga telah memasukkan nama Santiago Gimenez ke dalam radar yang akan didatangkan pada bursa transfer Januari nanti. Hal tersebut dikarenakan AC Milan ingin menambah variasi serangan, mengingat tinggal tersisa Olivier Giroud yang produktif di lini depan. Terlebih lagi, kombinasi Olivier Giroud, Christian Pulisic dan Rafael tidak bisa berbuat banyak ketika melawan Juventus pada pekan ke-9 Liga Italia musim ini. Dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan siap berjuang keras untuk mendapatkan striker Feyenoord yang bernama Santiago Gimenez. Santiago Gimenez sudah muncul beberapa waktu yang lalu sebagai incaran AC Milan untuk menggantikan posisi Olivier Giroud. Namun Inter Milan ternyata juga dikaitkan dengannya. Inter saat ini juga sedang krisis striker. Mereka hanya bisa mengandalkan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Bomber berpaspor Meksiko tersebut masih terus tampil apik bersama Feyenoord. Ia sukses jadi raja top skor Eredivisie Belanda 2023-24 dengan torehan 13 gol. Feyenoord sendiri pernah dirumorkan siap melepas Gimenez lantaran sudah waktunya bagi sang pemain untuk bergabung ke klub yang lebih besar. Kini, Gimenez punya nilai pasar 40 juta euro, harga yang sama dengan label yang ditetapkan oleh Lille pada Jonathan David. Usai kekalahan melawan Juventus, AC Milan sepertinya bakal all out alias ngotot untuk bisa mendapatkan penyerang tajam tersebut di bursa transfer Januari 2024. Gegara Hinawasi, Giroud diskors 2 laga. Olivier Giroud disanksi larangan bermain di 2 laga Serie A usai mendapat kartu merah saat laga lawan Lecce akhir pekan lalu. Hasil akhir laga itu seri 2-2. Alhasil pemain Prancis tersebut bakal absen saat Rossoneri menghadapi Fiorentina dan Frosinone. Dalam laga lawan Lecce tersebut, di menit-menit akhir, usai keunggulan AC Milan di babak pertama dirubuhkan lawan, Giroud sempat marah pada wasit di injury time babak kedua. Kemarahan Giroud lantaran AC Milan tak diberi tendangan bebas di depan kotak penalti Lecce. Wasit pun diberi kartu kuning pada pemain Giroud dan langsung diganjar kartu merah karena dinilai berkata kasar. Lecce sempat mencetak gol ketiganya lewat Roberto Piccoli, namun tak disahkan karena ada pelanggaran.
Dilansir Detik Sport dari Football Italia, kartu merah itu membuat Giroud dikenai hukuman absen dalam 2 laga selanjutnya, sehingga ia tak bakal tampil saat Milan berjumpa Fiorentina dan Frosinone. Ia baru bisa bermain lagi saat menghadapi Atalanta pada 10 Desember. Sanksi tersebut membuat Milan tak beruntung, sebab Giroud merupakan andalan pelatih Stefano Pioli di lini depan. Ia sudah mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 11 penampilan di Serie A. Selain Giroud, direksi Lecce juga dihukum karena memprotes gol terakhir mereka yang dianulir wasit. Presiden Sticci Damiani diskors hingga 4 Desember, sedangkan Direktur Sandro Mancucci hingga 27 November. Direktur olahraga Stefano Trinchera juga didenda 10.000 euro dan diskors 3 laga. Lalu asisten manajer Andrea Tarozzi juga diskors 1 laga dan didenda 5.000 euro. Hampir kepala 4. Ini alasan Olivier Giroud masih jadi favorit di timnas Prancis. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkap alasan dirinya masih mengandalkan Olivier Giroud, pemain klub Liga Italia Serie A AC Milan. Tak banyak pemain yang masih bisa bersinar di usia 37 tahun. Striker AC Milan Olivier Giroud adalah satu di antara sedikit pemain tersebut. Meski usianya hampir menginjak kepala 4, penampilan sang pemain masih cukup gacor. Musim ini saja, Olivier Giroud telah mencetak 8 gol dalam 15 penampilan di semua kompetisi. Tak hanya di AC Milan, Olivier Giroud rupanya juga masih menjadi andalan di timnas Prancis. Padahal tim berjuluk ayam jantan tersebut memiliki sederet penyerang lain yang tak kalah berkualitas. Ya, di tengah gempuran Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, hingga Marcus Thuram, Olivier Giroud masih mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih Didier Deschamps. Dilansir dari Football Italia, Didier Deschamps mengungkap alasan masih memberikan kesempatan kepada pencetak gol terbanyak untuk timnas Prancis sepanjang sejarah tersebut di timnya. Saya tidak berencana untuk mengurangi waktu bermainnya. Dia tidak akan saya panggil kalau permainannya tidak cukup bagus, tutur Didier Deschamps. Dia ada di sini karena performanya di klub, meski secara usia dia sudah uzur. Di 2 pertandingan terakhir, dia mencetak gol yang sangat penting untuk klubnya. Dia akan mempertahankan level ini sampai akhir karena ada banyak kompetisi yang diikutinya, ujarnya menambahkan. Namun AC Milan bukannya tanpa rencana cadangan. Klub berjuluk Rossoneri tersebut pun mulai mencoba mencari pengganti Olivier Giroud jika performa sang pemain menurun karena usia. Krisis cedera hantam AC Milan di tengah jeda internasional. AC Milan menghadapi situasi sulit menjelang pertandingan Serie A melawan Fiorentina pada 26 November dengan sejumlah pemain kunci yang berjuang melawan cedera dan suspensi. Calciomercato.com telah mengindikasikan kemungkinan absennya sejumlah nama besar dalam pertandingan tersebut. Olivier Giroud akan absen karena mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Lecce. Sementara Pierre Kalulu dan Marco Pellegrino juga terpaksa absen karena cedera. Marco Sportiello, Rafa Leo, dan Ismail Bennacer juga belum siap untuk bermain. Meskipun Ruben Loftus-Cheek absen dalam pertandingan terakhir Milan, kondisinya akan dievaluasi selama jeda internasional. Sementara itu, Christian Pulisic dan Simon Kjaer memiliki peluang untuk pulih tepat waktu. David Calabria juga menjadi sorotan
setelah harus ditarik keluar pada babak pertama melawan Lecce akibat cedera. Perkiraan absen Calabria adalah selama 2 minggu ke depan, sesuai evaluasi tim medis Rossoneri. Namun ketidakhadiran dan ketidakpastian ini juga diperparah oleh potensi cedera bagi pemain yang tengah bertugas dalam jeda internasional. AC Milan berharap pemulihan cepat bagi para pemain yang cedera serta absennya beberapa pemain ini tidak akan terlalu mempengaruhi performa tim dalam pertandingan-pertandingan krusial mendatang.